Qin Chen melirik dengan acuh tak acuh ke ruang kosong tempat nafas terus-menerus datang, dan merasakan perasaan dingin di hatinya, tetapi dia tidak lagi merasa gugup sama sekali. Ketika dia sebelumnya telah menembus ke tahap akhir dari transendensi tingkat kedua, dan kekuatannya sebanding dengan transendensi tingkat ketiga, Qin Chen masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Namun kini setelah memahami jantung ruang angkasa, Qin Chen tidak lagi mempedulikan hal tersebut. Kini ia bisa dikatakan tidak takut pada orang kuat manapun dengan transendensi rangkap 3. Bahkan jika ia dikepung oleh transendensi rangkap 3, meskipun ia tidak bisa melawan, Qin Chen berani memastikan bahwa dia bisa pergi dengan selamat. Aturan ruang angkasa adalah salah satu aturan tertinggi di lautan kosmik, bahkan di dunia bawah. Dengan mengendalikan aturan ruang angkasa tingkat atas seperti itu, Qin Chen dapat yakin bahwa dia tidak terkalahkan. Qin Chen melangkah maju dan tiba-tiba berjalan menuju kehampaan di depan, dan seluruh dirinya tiba-tiba menghilang. Setelah mengendalikan sebagian kekuatan jantung ruang angkasa, ruang kosong ini tidak bisa lagi menjebak Qin Chen sama sekali. Di bawah tanah kolam Raja Hantu. Pada saat ini, sekelompok penguasa kuat dari area terlarang berkumpul di sini, melihat penghalang ruang hampa di bawah dengan ekspresi terkejut, dan ekspresi fanatisme di mata mereka. Di depan penghalang luar angkasa, Wan Gu Mingzu dan Xuan Gui Laomo memandang sekelompok penguasa area terlarang di atas kepala mereka dengan mata dingin, dan ada kemarahan yang mendalam di ekspresi mereka. Penguasa makam kematian dan leluhur iblis darah melayang di depan Wan Gu Mingzu dan Xuan Gui Laomo, dengan mata suram jauh di dalam mata mereka. Hahaha, oke, ini memang tempat yang bagus. Raja Hantu Senming, aku tidak menyangka kamu mendapat tempat sebaik itu di Istana Raja Hantu. Pantas saja lukamu pulih begitu cepat. Ucap Wan Ganshizun dipenuhi dengan rasa kasihan yang menyeramkan. Dia tertawa dengan menyedihkan. Dia adalah penguasa pertama dari area terlarang yang datang ke kolam Raja Hantu. Begitu dia masuk, dia melihat batasan yang diberlakukan oleh Raja Hantu Senming dan segera tahu apa yang sebenarnya ada di dalam batasan tersebut, jadi dia segera menyerang. Setelah master yang tersisa dari area terlarang tiba, mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang batasan yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Senming, langsung mengabaikan Raja Hantu Senming dan Xuan Gui Laomo yang datang berikutnya. Dengan begitu banyak penguasa area terlarang yang bergabung, batasan yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Senming benar-benar dipatahkan bahkan tanpa menahan banyak napas. Lalu semua orang melihat kolam Raja Hantu terlarang. Energi menakjubkan yang terkandung dalam kolam Raja Hantu telah dikonsumsi dalam pemulihan luka dan budidaya Wan Gu Mingzu dan Xuan Gui Laomo, dan hanya tersisa sedikit. Penguasa area terlarang di sini adalah orang kuat yang telah berlatih selama bertahun-tahun dan berpengalaman di banyak tempat. Mereka bisa tahu sekilas bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik penghalang ruang angkasa ini, bahkan rahasia yang berhubungan dengan kelahiran kolam Raja Hantu. Oleh karena itu, penguasa banyak area terlarang tidak menunggu Wan Gu Mingzu berbicara, tetapi mereka ingin dengan paksa mendobrak penghalang ruang di depan mereka. Ini juga merupakan asal mula dampak yang dirasakan Qin Chen sebelumnya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa satu pukulan mereka gagal menembus penghalang ruang angkasa di sini. Pada saat ini, leluhur Wan Gu Ming dan Xuan Gui Laomo yang bereaksi dengan tergesa-gesa memblokir serangan penguasa area terlarang ini. Baik Wan Gu Mingzu dan Xuan Gui Laomo tahu betul bahwa jika Qin Chen tidak berada di kolam Raja Hantu, dia pasti berada di balik penghalang ruang angkasa ini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa ruang terlipat di sini menghilang, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Chen di balik penghalang ruang angkasa ini. Tapi begitu penguasa area terlarang ini dengan paksa membuka penghalang spasial, mereka mungkin menimbulkan masalah bagi Qin Chen di dalam. Jadi mereka tidak boleh membiarkan orang-orang ini menerobos penghalang ruang angkasa di sini dan merusak perbuatan baik Qin Chen. Semuanya, tempat ini adalah wilayah Istana Raja Hantuku. Bukankah kalian bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Ucap Wan Gu Mingzu memandangi banyak penguasa daerah terlarang di atas kepalanya dan berkata dengan mata dingin. Bahkan di hadapan begitu banyak penguasa daerah terlarang, ekspresinya masih tidak menyerah sama sekali. Terlalu jauh. Raja Hantu Senming, apakah kamu ingin melawan begitu banyak dari kami dengan satu orang? Di tengah kerumunan, Wan Ganshizun mengambil langkah maju, mencibir, dan memandang Raja Hantu Senming dengan tatapan jijik. Raja Hantu Senming, kami tidak peduli dengan keluhan antara kamu dan penguasa makam kematian untuk saat ini, tapi tempat terlantar ini adalah tempat yang ditinggalkan untuk semua orang. Sekarang masing-masing dari kami mencoba mencari cara untuk meninggalkan tempat terlantar ini,
tetapi kamu masih memiliki tempat yang tersembunyi di sini. Aku khawatir kamu tidak akan pergi terlalu jauh bukan? Di hadapan begitu banyak penguasa di wilayah terlarangnya, Raja Hantu Senming justru berani menghentikannya. Di mata Wan Ganshizun, ini disebut tidak tahu harus hidup atau mati. Wajah Xuan Gui Laomo menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan dia melangkah maju dan berkata, Wan Ganshizun, tempat ini hanyalah tempat pelatihan yang didirikan oleh saudara Senming selama bertahun-tahun. Ini adalah tanah pribadi milik saudara Senming, belum lagi apakah ada hubungannya dengan meninggalkan tanah terlantar. Seharusnya itu tidak ada hubungannya denganmu bukan? Mendengar perkataan Xuan Gui Laomo, Wan Ganshizun tidak bisa menahan tawa, dan senyumannya menjadi semakin arogan. Hahaha, ini adalah tempat budidaya yang didirikan oleh Raja Hantu Senming. Setan tua Xuan Gui, apakah kamu idiot? Atau menurutmu kami semua idiot? Ucap Wan Ganshizun mencibir, tanah harta karun seperti itu berisi begitu banyak potensi. Bisakah kekuatan seperti itu dibangun oleh Raja Hantu Senming? Selama berada di tempat terlantar ini, itu adalah milik penguasa seluruh kawasan terlarang kita, maka itu bukan milik pribadi satu orang tertentu. Kamu, ucap Xuan Gui Laomo wajahnya tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Huff, kakak Wan Gan benar, hantu tua Senming, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu tidak hanya membunuh bangsaku, tapi juga diam-diam menduduki mata air laut matiku, dan bahkan menyembunyikan tempat seperti itu. Ucap penguasa makam kematian di sampingnya tiba-tiba mendengus dingin, semuanya, saya tidak tahu berapa banyak hal yang telah dilakukan Raja Hantu Senming di tanah terlantar ini selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak orang di bawah komando Anda yang dibunuh oleh Raja Hantu Senming ini. Menurutku, kita tidak perlu banyak omong kosong dengan orang ini, bunuh saja dia dan cari tahu apa yang terjadi di sini. Sabit kematian di tangan penguasa makam kematian segera dikorbankan, dan serangkaian bayangan bilah hitam berkabut bermekaran. Bayangan bilah hitam ini mengandung energi kematian yang mencengangkan dan menakutkan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar terus-menerus. Penguasa makam kematian mencibir, semuanya, meskipun kita masing-masing adalah pemilik area terlarang, kita juga memiliki kesamaan tujuan. Yaitu pergi meninggalkan tempat terlantar ini. Bukankah saudara Kongming dan yang lainnya telah menemukan kawasan terlarang di Laut Mati sebelumnya dan meneruskannya kembali? Tetapi Raja Hantu Senming dan Iblis Tua Xuan Gui ini sengaja menyembunyikan tempat ini, terlebih lagi keduanya menyembunyikan rahasia mengendalikan mata air Laut Mati. Jika rahasia ini terkuak di kawasan terlarang Laut Mati, siapa di antara kalian yang tidak akan diplot olehnya? Mendengar ini, mata Jilong Guizu dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Sungguh, dengan cara yang digunakan oleh Raja Hantu Senming dan Iblis Tua Xuan Gui untuk menyerang secara diam-diam penguasa makam kematian, jika Raja Hantu Senming tiba-tiba mengincar mereka di tanah terlarang Laut Mati, siapa di antara mereka yang dapat bertahan? Bahkan jika mereka selamat, mereka mungkin akan terluka parah. Siapa yang berani mengatakan bahwa Raja Hantu Senming tidak memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya? Tiba-tiba, suasana di lapangan menjadi dingin, dan mata semua penguasa area terlarang menjadi sedikit dingin ketika mereka melihat ke arah Raja Hantu Senming dan Iblis Tua Xuan Gui. Melihat suasananya telah mencapai titik ini, penguasa makam kematian segera mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, jadi semuanya, saya usulkan karena Raja Hantu Senming dan Iblis Tua Xuan Gui keras kepala, kenapa kita tidak bergabung untuk membunuh atau menangkapnya terlebih dahulu? Ucap penguasa makam kematian tatapannya tertuju pada Wan Gumingzu, dengan cibiran di sudut mulutnya. Semua orang mendengarkan saran dari penguasa makam kematian, mata mereka berkedip, dan berbagai pemikiran muncul di hati mereka. Siapakah orang idiot yang bisa menjadi penguasa area terlarang? Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat penguasa makam kematian? Tapi mereka juga tahu betul bahwa jika mereka dengan paksa menerobos penghalang ruang angkasa kali ini, mereka pasti akan menjadi musuh Raja Senming, dan dia mengendalikan air Laut Mati, sekali beraksi di kawasan terlarang Laut Mati, hasilnya. Hahaha, saudara Reaper benar. Saudara Kongming dan yang lainnya telah menemukan tanah terlarang Laut Mati dan bersedia memberitahu semua orang di tanah terlantar. Namun, Raja Hantu Senming menyembunyikannya. Dia pasti punya motif tersembunyi. Ucap Wan Ganshizun mendengus dingin, menurutku, Raja Hantu Senming mungkin seperti apa yang dikatakan saudara Reaper, hanya untuk menyerang kita secara diam-diam di area terlarang Laut Mati. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Saya akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan dan memimpin jalan bagi semua orang.
Begitu kata-kata itu keluar, benang hitam muncul di tangan Wan Ganshizun. Benang ini tampak hidup, dan tiba-tiba menyapu ke arah Raja Hantu Shenming di depannya. Jika seseorang memperhatikan dengan teliti, mereka akan menemukan bahwa benang hitam ini sebenarnya adalah benda mirip penggerek yang panjang dan sempit. Penggerek ini memiliki persendian di sekujur tubuhnya, dan memancarkan aura yang sangat dingin dan jahat. Setiap ruasnya memiliki mata berwarna hitam seperti jarum, yang membuat orang merasa menyeramkan hanya dengan melihatnya. Penggerek padat ini sefleksibel benang sutra, dalam sekejap, itu menyelimuti kekosongan di sekitar Raja Hantu Shenming dan dengan cepat membungkusnya. Ketika Wan Gumingzu melihat ini, dia langsung mendengus dingin. Wan Ganshizun ini benar-benar kurang ajar. Tanpa memikirkannya, sejumlah besar aura hantu gelap tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura hantu ini terus melonjak dan segera berubah menjadi serangkaian badai hantu. Mengikuti benang hitam ini, ia menyapu dengan ganas. Sebuah ledakan terdengar, dan dua kekuatan menakutkan bertabrakan dalam sekejap, membuat suara berderak yang menyayat. Hati, benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Wan Ganshizun segera diblokir oleh badai hantu yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh leluhur Wan Guming. Ia terlempar keluar terus-menerus dengan keras, berputar terus-menerus di dalam kehampaan. Namun, mereka tidak tahu cara membudidayakan penggerek ini. Setelah diserang oleh energi hantu Wan Gumingzu, tidak ada satupun yang pecah. Sebaliknya, mereka jatuh kembali ke tangan Wan Ganshizun dan dengan cepat melingkari tangannya. Wan Ganshizun mundur 2 langkah, wajahnya sedikit serius. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa penguasa makam kematian telah bertarung dengan Raja Hantu Shenming begitu lama sebelumnya, tetapi gagal mengalahkannya. Raja Hantu Shenming sebenarnya jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia pasti telah menyentuh transendensi tingkat ketiga tahap selanjutnya. Semuanya, tunggu apa lagi? Bukankah kalian semua tertarik dengan harta karun di penghalang luar angkasa? Jika itu masalahnya, kuharap kalian tidak mengingkari janjimu nanti. Ucap Wan Ganshizun mendengus dingin. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat tangan kanannya, dan lebih banyak benang hitam keluar dari tangannya. Kali ini, jumlah benang hitam ini beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sekejap, benang padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Benang ini sangat fleksibel, dan seperti rambut panjang yang berterbangan di langit, mereka meledak ke arah Raja Hantu Shenming. Raja Hantu Shenming mendengus marah, dan domain hutan yang mengerikan langsung memenuhi udara. Dengan suara gemuruh, kekosongan bergetar untuk menahan invasi benang hitam ini. Namun yang mengejutkan semua orang adalah setelah benang hitam tersebut mengenai bidang yang dikeluarkan oleh Raja Hantu Shenming, mereka langsung mengeluarkan suara letupan. Benang hitam ini sebenarnya dengan mudah menembus bidang yang dikeluarkan oleh Wan Gumingzu. Setelah menembus, itu seperti memasuki tanah tak berpenghuni. Wan Gumingzu langsung kaget. Benang hitam tipis itu membuka mulutnya satu persatu, seolah bisa langsung menelan kekosongan. Mereka langsung menggigit lubang di wilayah kekuasaannya, lalu penggerek hitam itu bergerak ke arah tubuhnya dan datang dengan gigitan yang keras. Pemandangan seperti itu membuat pupil dari penguasa area terlarang lainnya di sekitar menyusut. Dikatakan bahwa hal yang paling kuat dari Wan Ganshizun adalah serangga rohnya, yang dapat melahap wilayah orang lain. Sekarang sepertinya tidak sederhana. Hahaha, tunggu apa lagi? Ikut saja denganku dan ambil tindakan. Saat serangan Wan Ganshizun menembus pertahanan leluhur Wan Guming, penguasa makam kematian langsung tertawa dan mengayunkan sabit kematian di tangannya. Dengan keras, energi kematian yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi bilah tajam yang mencapai langit, yang secara langsung mengenai bidang yang dirilis oleh leluhur Wan Guming. Dengan satu klik, domain leluhur Wan Guming telah terkoyak oleh serangga roh dari Wan Ganshizun. Sekarang diserang oleh penguasa makam kematian, dan segera terdengar suara retakan. Saudara Shenming, hati-hati. Ketika iblis tua Xuan Gui melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aura hantu dan buru-buru terbang menuju Raja Hantu Shenming untuk menyelamatkan Raja Hantu Shenming. Xuan Gui tua, lawanmu adalah aku. Ayo, aku akan bermain denganmu. Pada saat ini, leluhur iblis darah tiba-tiba tertawa dengan ganas, dan dengan keras, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran darah yang tak ada habisnya, bergegas langsung ke arah Xuan Gui Laomo. Di sekitar, penguasa lain dari area terlarang melihat ini dan ragu-ragu sejenak. Dua dari mereka segera mengambil langkah ke depan. Salah satu dari mereka meraung,
tubuhnya berubah menjadi hantu besar, dan dia meninju Wan Gumingzu. Dengan keras, kekosongan bergetar karena pukulan pria ini, dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, tidak mampu menahan kekuatannya sama sekali. Dan seorang lainnya memiliki 9 kepala panjang yang aneh, masing-masing dengan wajah jahat, yang membuat orang tidak nyaman. Segera setelah dua penguasa area terlarang mengangkat tangannya, dan harta karun dunia bawah seperti lingkaran hitam muncul di tangannya. Harta karun dunia bawah berputar dengan cepat, dan dalam sekejap, aliran aura jahat meletus, membuat marah leluhur Wan Guming. Leluhur hantu roh raksasa, ada juga hantu tua Jiuying. Melihat dua master dari area terlarang mengambil tindakan, wajah dari master lainnya dari area terlarang tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Mereka semua melihat ke arah Guilong Guizu, dan pikiran mereka bergerak sedikit. Jelas bahwa mereka juga tersihir oleh Wan Ganshizun dan yang lainnya, dan mau tak mau mereka ingin mengambil tindakan. Sementara pikiran mereka melonjak, serangan Wan Ganshizun dan yang lainnya telah menimpa leluhur Wan Guming. Wajah Wan Gumingzu berubah drastis, dan dia segera mendesak air laut mati, dan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya segera membentuk tirai air hitam pekat, berdiri di depannya dan menaburkan benang hitam ke seluruh langit. Air laut mati memercik ke benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan benang hitam yang dilemparkan oleh Wan Ganshizun tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Asap hitam keluar dari sekujur tubuhnya, dan dia meraung kesakitan. Sepasang mata gelap meledak dengan cahaya ganas dan jahat, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, serangan dari penguasa makam kematian, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua Jiuying akhirnya menghantam leluhur Wan Guming. Ledakan keras terdengar, dan domain leluhur Wan Guming tiba-tiba hancur. Dengan begitu banyak penguasa area terlarang bergabung untuk menyerang, bahkan jika leluhur Wan Guming mengaktifkan air laut mati, dia tidak dapat menahannya. Seluruh orang itu langsung terpesona dan seteguk darah hitam keluar. Sialan, ucap Wan Gumingzu marah, jika dia tidak mengambil tubuh Raja Hantu Senming dan budidayanya belum kembali ke puncaknya, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi sekarang, ketika dia mendongak dan melihat tatapan penuh semangat dari banyak penguasa area terlarang lainnya, hatinya tiba-tiba tenggelam. Di sisi lain, melihat leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying juga mengambil tindakan, penguasa makam kematian tiba-tiba merasa bahagia. Dengan bantuan penguasa area terlarang lainnya, Raja Hantu Senming mungkin akan mati kali ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, penguasa makam kematian tiba-tiba meraung, dan sabit kematian di tangannya meledak lagi, menebas Raja Hantu Senming dengan keras. Dan karena Wan Ganshizun, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua Jiuying mengambil tindakan, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Para penguasa dari 3 area terlarang mengambil tindakan dengan paksa tanpa belas kasihan sama sekali. Dalam sekejap, tubuh Wan Gumingzu ada banyak bekas luka, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Brengsek, gumam Wan Gumingzu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia melihat ke arah dunia luar dan bahkan ingin melarikan diri dari sini. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan mati di sini. Dalam sekejap, hati Wan Gumingzu benar-benar tenggelam. Pada saat ini, dia dipaksa ke dalam situasi putus asa. Tuan Chen, di mana Anda? Apa yang harus dilakukan bawahan ini? Tolong beri saya ide. Gumam Wan Gumingzu mundur untuk melawan, merasa sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Pada saat kritis ini, Tuan Chen tiba-tiba menghilang, meninggalkannya tidak tahu harus berbuat apa. Terlebih lagi, yang membuat Wan Gumingzu semakin putus asa adalah meskipun Tuan Chen ada di sini sekarang, mustahil bagi mereka bertiga untuk melawan semua penguasa area terlarang yang ada. Kecuali ada cara lain. Hahaha, Raja Hantu Senming, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Melihat Wan Gumingzu terluka terus-menerus dan dipaksa mundur, penguasa makam kematian mau tidak mau merasa sangat bahagia. Dia mengaum panjang dan memegang sabit kematian di tangannya. Cahaya hitam yang dipancarkan sabit semakin meluas, membelah air laut mati menjadi beberapa bagian. Itu terkoyak, jelas tidak memberi Raja Hantu Senming cara untuk bertahan hidup. Tuan Muda Chen, bawahan ini melarikan diri dulu. Jika Anda keluar nanti, saya akan kembali untuk mencari Anda. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi bertahan, Wan Gumingzu mengertakkan gigi dan hendak segera pergi dari sini, tetapi pada saat ini, terdengar bunyi klik, dan penghalang ruang di belakangnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Meskipun suara ini tidak keras,
namun sangat jelas di dunia yang kosong ini, dan langsung mencapai telinga semua orang yang hadir. Dalam sekejap, mata semua orang yang hadir terfokus pada penghalang spasial, dan bahkan Wan Ganshizun dan orang lain yang menyerang leluhur Wan Guming tidak bisa menahan diri untuk menghentikan serangan mereka. Kemudian mereka melihat retakan muncul pada penghalang luar angkasa yang awalnya sangat padat di depan mereka. Retakan itu semakin besar, dan aura luar angkasa yang menakutkan dengan cepat melewati celah tersebut. Melihat sekeliling, seseorang dapat melihat kegelapan di celah itu, yang sepertinya merupakan sebuah lorong. Di ujung lorong, ada aura luar angkasa yang menakjubkan keluar, yang sepertinya mengarah ke suatu ruang yang tidak diketahui. Harta karun. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Bagian kosong di belakang penghalang luar angkasa ini pasti berisi semacam harta karun luar angkasa tingkat atas, jika tidak, mustahil untuk memancarkan aura luar angkasa yang begitu menakutkan. Napas ini, persis sama dengan yang aku rasakan sebelumnya. Pada saat ini, Wan Ganshizun, yang bertarung melawan Wan Gumingzu, adalah yang paling dekat dengan penghalang luar angkasa. Dia segera menunjukkan sedikit ekstasi, tanpa menunggu orang lain bereaksi. Dia telah berubah menjadi aliran cahaya hitam dan bergegas menuju di mana celah itu berada. Dia ingin menerobos langsung ke dalam kehampaan di depannya melalui lorong di celah luar angkasa. Tapi sebelum dia bisa bergegas masuk, dia mendengar ledakan, dan retakan penghalang ruang di depannya meledak dalam sekejap, dan kemudian sesosok tubuh perlahan keluar dari lorong yang meledak. Melihat sosok ini, semua orang yang hadir kaget. Ada seseorang di penghalang luar angkasa ini. Siapa yang ada di dalam? Saat berikutnya, di depan semua orang, seorang pemuda yang terlihat cukup muda terlihat berjalan keluar. Pria ini mengenakan jubah, berpenampilan sangat dingin, dan memancarkan aura ruang yang samar. Penampilan orang ini masih sangat muda, namun auranya membuat orang merasa bahwa dia tidak boleh dianggap remeh, terutama matanya yang seperti bintang, tajam dan terang. Begitu keluar, matanya tertuju pada semua orang yang hadir. Setelah melihat pemandangan itu, mata orang ini tiba-tiba menjadi dingin. Pemuda seperti itu benar-benar keluar dari lorong luar angkasa yang aneh ini. Semua orang yang hadir merasa konyol sejenak. "Siapa Anda, Yang Mulia?" Ucap penguasa makam kematian mengembunkan matanya dan berteriak dengan keras. Ia merasakan ada yang tidak beres tanpa alasan di dalam hatinya, karena ia menemukan bahwa setelah orang tersebut keluar, mata Raja Hantu Senming justru merasakan perasaan lega. Tepat sebelum menunggu pihak lain menjawab, Wan Ganshizun mencibir, "Saudara Reaper, tidak peduli siapa dia, karena orang ini keluar dari lorong kosong ini, dia pasti tahu apa yang terjadi dengan fluktuasi ruang tadi. Mungkin harta karun di bagian itu ada di tubuhnya." Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu orang lain bereaksi. Dia mengangkat tangannya dan berubah menjadi telapak tangan besar, meraih Qin Chen. Jelas, dia ingin segera menangkap Qin Chen di tangannya. Menurutnya, meskipun aura Qin Chen tidak sederhana dan berasal dari lorong luar angkasa yang aneh itu, aura Qin Chen masih terlalu muda. Seberapa jauh yang bisa dicapai oleh pemuda seperti itu meskipun tingkat kultivasinya mencapai langit? Pertama, tangkap langsung dan pegang di tangan Anda, lalu Anda bisa mengambil bagian pertama dari harta apapun yang ada. Memikirkan hal ini, cibiran di bibir Wan Ganshizun tidak lagi disembunyikan sama sekali. Untuk mencegah orang lain mengambil tindakan, Wan Ganshizun tidak sabar untuk segera mengambil tindakan. Tangannya yang besar menutupi Qin Chen seperti tirai langit dan meraihnya dengan kuat. Nafas tak berujung menyapu kehampaan di sekitar Qin Chen seperti angin kencang dan gelombang besar dalam sekejap. "Hahaha nak, sepertinya kamu sangat patuh, kamu bahkan tidak menghindar. Memang benar, di bawah seranganku, meskipun kamu menghindar, hasilnya akan sama. Sebaiknya kamu menyerah saja, dan menghindari rasa sakit fisik." Melihat Qin Chen tidak bergerak seolah-olah dia tertegun karena serangannya, Wan Ganshizun tidak bisa menahan tawa. Saat ini, tangan besarnya hanya berjarak beberapa saat dari Qin Chen, hanya dalam satu tarikan napas, dia bisa meraih Qin Chen dan menjadi tawanannya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah ketika sudut mulutnya membentuk senyuman, tubuh Qin Chen di sisi berlawanan tetap tidak bergerak. Melihat tangan besar keteraturan yang meraih langsung ke arahnya, dia juga mencibir. Seorang pria yang telah mencapai transendensi menengah tingkat ketiga, dia bahkan tidak menunjukkan domainnya, dan dia dapat menjemputnya hanya dengan tangan kecil energi gelap ini. Ini hanyalah lelucon. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan emosi di hatinya. Di dunia bawah, tidak ada martabat tanpa kekuatan. Saat ini,
Telapak tangan Wan Gan Shizun telah mencapai kepala Qin Chen, dan Qin Chen bahkan bisa merasakan kekuatan jahat yang menakutkan menembus kulitnya. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya melepaskan momentumnya sambil mencibir. Aura yang begitu menakutkan hingga kehampaan bergetar hebat naik dari tubuh Qin Chen ke langit. Dalam sekejap, itu menyelimuti kehampaan di sekitarnya, dan langsung menyelimuti tangan besar yang diberikan oleh Wan Gan Shizun. "Hei, apa kamu berpikir untuk menolak sekarang? Sudah terlambat," ucap Wan Gan Shizun tertawa galak. Meski dikejutkan dengan aura luar biasa Qin Chen, saat ini, anak laki-laki di depannya justru berpikir untuk melawan. Bukankah ini lelucon? Memikirkan hal ini, Wan Gan Shizun tidak ragu-ragu menggunakan tangan besar energi gelapnya untuk mencubit seluruh tubuh Qin Chen, lalu mengangkatnya dengan ganas. Namun saat berikutnya, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menemukan bahwa tangan besar energi gelap yang dia keluarkan tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah dipadatkan dalam kehampaan, dan terkurung dengan kuat di sana, apalagi dia meraih anak di depannya dan bahkan tidak bisa bergerak. Dia langsung kaget dan diam-diam mengira ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak menampilkan domainnya, dia adalah orang kuat transenden rangkap 3. Energi dunia bawah yang dia tampilkan mengandung keteraturan abadi dan dapat mengukir kehampaan untuk selamanya. Serangan seperti itu tidak dapat dengan mudah ditahan. Itu domainnya, dan ini juga merupakan bidang luar angkasa terbaik. Pria yang tampak sangat muda di depannya ternyata adalah master kuat transenden di alam tatanan abadi rangkap 3. Dalam sekejap, pemikiran seperti itu muncul di benak Wan Gan Shizun. Pada saat pemikiran ini keluar, energi jahat yang menakutkan di tubuh Wan Gan Shizun hampir secara naluriah melonjak ke langit, dan domain miliknya yang kuat. Segera setelah domainnya dilepaskan, Wan Gan Shizun mendengar bunyi klik yang halus, dan bunyi klik tersebut bukan di lokasi tangan energi gelap yang dia gunakan, tetapi sebenarnya di sekitar tubuhnya. Mata Wan Gan Shizun tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan lagi. Dia juga seorang veteran master transendensi rangkap 3, berapa banyak pertempuran yang dia alami dalam hidupnya. Hanya mendengar suara ini membuatnya langsung mengerti. Itu adalah suara dua domain yang bertabrakan dan pecah. Domain luar angkasa pihak lain telah menutupi kekosongan di mana tubuhnya berada di beberapa titik. Yang mengerikan adalah dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Dan itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan Wan Gan Shizun adalah suara retakan yang dikeluarkan oleh domain miliknya. Domain luar angkasa lawan begitu menakutkan sehingga setelah domain miliknya dilepaskan, rasanya seperti telur ketika menabrak batu, dan itu pecah berkeping-keping. Melihat Wan Gan Shizun yang terus-menerus bertarung di bidang luar angkasa, mata Qin Chen dingin, dan sedikit rasa jijik terlihat di sudut mulutnya. "Apakah ini akar dari harga dirimu? Di depanku, kamu sebenarnya ingin menggunakan telapak kecil energi gelap ini untuk menangkapku seperti cacing yang mengguncang pohon." Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia mengambil langkah ke depan. Dia tidak melihat gerakan apapun. Dia mendengar bunyi klik. Telapak tangan energi gelap besar yang awalnya digantung tidak jauh dari kepala Qin Chen meledak langsung dengan langkah Qin Chen, berubah menjadi aturan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam kehampaan, serapuh gelembung sabun di udara. Dalam kehampaan, Qin Chen berjalan menuju Wan Gan Shizun selangkah demi selangkah. Wan Gan Shizun tiba-tiba merasa bahwa kekosongan di sekitarnya seperti gunung besar, menekannya dengan kuat. Saat pemuda di depannya mendekat, kekuatan penindas menjadi semakin kuat. Dengan letupan, seluruh tubuh Wan Gan Shizun berderit, dan tubuhnya terus-menerus roboh dan penyok karena tekanan, dan bahkan ada lebih banyak darah jiwa memercik. Tidak baik, pada saat ini, Wan Gan Shizun ketakutan dan sudah tidak punya kesempatan sama sekali. Menghadapi pemandangan seperti itu, dia tidak berani gegabah sama sekali. Kalau soal hidup dan mati, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia tiba-tiba melonjak ke langit, meski tulang-tulang tubuhnya retak di bawah tekanan, dan dia tidak peduli sama sekali. Wan Gan Shizun meraung, dan dengan keras, tubuhnya terbakar dengan energi gelap dalam sekejap, dan benang sutra hitam seperti rambut hitam panjang lebat keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba meledak keluar dan berubah menjadi benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang sutra itu melilit Qin Chen dan menggigit kekosongan di sekitarnya pada saat yang bersamaan. Dan tubuhnya mundur saat dia menggunakan gerakan ini, mencoba melarikan diri dari batasan domain Qin Chen. Namun, begitu benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang ditampilkan oleh Wan Gan Shizun keluar, mereka sepertinya terkurung dalam kehampaan yang unik, dan mereka menghantam penghalang udara yang tak terlihat dengan keras.
Tidak peduli bagaimana mereka menggigit atau memukul, mereka tidak bisa menghancurkannya. Melihat pemandangan ini, Wan Gan Shizun langsung kaget dan geram, tidak bisa mempercayai matanya. Penggerek spiritual terkuatnya tidak bisa menggigit domain pihak lain sama sekali, ini tidak mungkin. Di sisi berlawanan, Qin Chen menghela nafas lembut setelah merasakan nafas 10.000 penggerek roh ini, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sebenarnya ada penggerek di dunia bawah ini yang bisa melahap domain. Jika itu adalah domain Qin Chen sebelum dia memahami jantung ruang, mungkin ada kemungkinan domainnya akan ditelan olehnya, tetapi domain Qin Chen saat ini telah menjadi begitu kuat sehingga jauh melebihi tatanan abadi secara umum. Di tingkat alam, bahkan penggerek pun ingin mencabik-cabiknya, itu sungguh konyol. Pikiran melintas di benaknya, tetapi tangan Qin Chen terus bergerak. Wan Gan Shizun menyerangnya begitu dia muncul, dan sekarang dia berbalik dan lari. Bagaimana bisa semudah itu? Apa menurutmu kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Konyol, ucap Qin Chen mencibir, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan pedang karat misterius muncul di tangannya. Setelah mengatakan itu, sebelum Wan Gan Shizun bereaksi, pedang karat misterius Qin Chen telah menyerang dengan cahaya hitam tak berujung dengan niat membunuh. Dengan keras, kekosongan di depan Qin Chen terkoyak. 10.000 penggerek roh yang menghalangi Qin Chen terbelah menjadi dua bagian tanpa perlawanan di bawah pedang Qin Chen, dan secara misterius. Pedang karat itu berubah menjadi cahaya pedang mematikan dan langsung menyerang Wan Gan Shizun yang hendak mundur. Wan Gan Shizun diliputi rasa kaget dan marah. Ini pertama kalinya dia melihat keberadaan cacing Wan Lingbo miliknya yang bisa dibelah dengan satu pedang. Saat ini, tidak ada pemikiran apapun di benaknya. Dia mengangkat tangannya dan tirai cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tumpah. Tirai hitam terang ini padat, dan ternyata merupakan tirai langit yang terdiri dari serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya, menutupi dunia ke segala arah sekaligus. Serangga hitam yang padat ini tiba-tiba berubah menjadi awan langit dan menyapu langsung ke arah pedang karat misterius di bawah desakan Wan Gan Shizun. Wan Gan Shizun jelas ingin menggunakan penggerek ini untuk mengalahkan serangan Qin Chen, dan melarikan diri jauh dari sini pada saat yang sama. Tepat ketika tirai langit hitam ini terbang setengah, Wan Gan Shizun merasakan ada yang tidak beres. Alih-alih mempercepat, kecepatan penggerek yang tak terhitung jumlahnya yang dia aktifkan dengan cepat menurun tajam, seolah-olah penggerek yang tak terhitung jumlahnya tidak terbang di udara, tapi bergerak maju perlahan di rawa. Sebelum Wan Gan Shizun memahami alasannya, dia merasa kekosongan di sekitarnya menjadi kasar, dan tubuhnya sendiri sepertinya telah jatuh ke dalam rawa, dan tidak mungkin untuk mundur di ruang ini. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dengan perubahan ekspresi dan berteriak ketakutan, "Yang mulia tolong hentikan, ada yang ingin saya katakan." Sebelum Wan Gan Shizun bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang karat misterius Qin Chen dan kanopi ngengat yang tak terhitung jumlahnya yang dia tunjukkan telah bertabrakan. Dengan keras, cahaya guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari cahaya pedang hitam yang ditampilkan oleh Qin Chen. Cahaya guntur hitam ini menyebar, dan tiba-tiba penggerek yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari kehampaan dengan suara gemerisik, dan kemudian berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, energi pedang hitam yang diberikan oleh Qin Chen melintasi ruang antara dia dan Wan Gan Shizun, dan sampai ke kepala Wan Gan Shizun. Saat ini, Wan Gan Shizun berada di wilayah Qin Chen dan belum sepenuhnya melarikan diri. Melihat cahaya pedang karat misterius datang, ekspresi putus asa tiba-tiba muncul di matanya. Noda darah hitam tiba-tiba muncul di alis Wan Gan Shizun, dan kemudian kabut hitam menyembur dari noda darah tersebut. Wan Gan Shizun, yang bisa dianggap sebagai penguasa area terlarang, berada di bawah tangan Qin Chen. Dia bahkan tidak dapat melewati satu gerakan pun, itu langsung terbelah dua oleh cahaya pedang Qin Chen. Di bawah cahaya hitam, mata Wan Gan Shizun melebar, tubuhnya terbelah menjadi dua, kabut hitam meledak, dan kemudian cahaya jiwa langsung naik ke langit dari lautan jiwa Wan Gan Shizun. Yang mulia, ada yang ingin saya katakan. Semuanya, bantu saya, ucap Wan Gan Shizun tampak ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa memblokir pertarungan di tangan lawan. Dia berteriak ngeri, dan pada saat yang sama, jiwanya mundur dengan gila-gilaan, tapi sebelum dia bisa pergi, jiwa Tao langsung terjepit oleh tangan besar Qin Chen. Teman, Wan Gan Shizun berbicara dengan ngeri, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen mencibir dan menggunakan kekuatan untuk langsung menghancurkan jiwa Wan Gan Shizun menjadi bubuk. Dalam sekejap, sumber transenden rangkap tiga yang mengerikan runtuh dalam kehampaan,
membentuk gelombang kejut mengerikan yang berguncang dengan dahsyat di dunia. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya, hanya dalam sepersekian detik, Qin Chen telah membunuh Wan Gan Shizun yang menyerangnya, bahkan jiwanya pun musnah, tidak meninggalkan apapun. Terjadi keheningan sesaat di lapangan. Pemandangan seperti itu membuat semua penguasa area terlarang yang hadir terlihat sangat jelek dalam sekejap. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya memandang pemuda yang berdiri di kehampaan di depan mereka dengan kengerian yang tak ada habisnya muncul darinya. Saat ini, hanya ada satu pikiran yang bergema di benak mereka. Siapa pria di depannya ini?